salam semangat buat PPLI seluruh Indonesia. Hari ini kita bersama Bu Hesti Darmayanti. Bu, saya panggil Ibu apa Mbak nih? Boleh Ibu Hesti aja. Bu Hesti ya. Bu Hesti Darmayanti ini adalah salah satu dari pengurus struktural, tepatnya adalah Wakil Ketua, Bu ya? Ya, Wakil Ketua Umum PPLI di seluruh Indonesia. Kita akan berbincang dengan Bu Hesti dalam kapasitas sebagai pengurus PPLI dan juga dalam kapasitasnya sebagai pengusaha yang tergabung dalam PPLI. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Baik ya? Ya. Cerah bener nih kayaknya nih. Ya, Bu Hesti salah satu pendiri di PPLI ya? Ya, pendiri, salah satu pendirinya. Dari tahun kapan itu berdirinya, Bu? Boleh diceritakan? Jadi PPLI itu berdiri dari 19 Oktober 2019. Pada 2019. Saat itu pas Covid dong ya? Ya, makanya pas itu kita mulai tergerak, beberapa pengusaha yang membutuhkan ibaratnya payung untuk menunjang aktivitas bisnisnya, yang kemudian akhirnya terlahirlah PPLI yang kita kukuhkan dengan legalitas yang resmi, yang kita daftarkan sampai alhamdulillah sekarang sudah 3 tahun. Ya. Sudah 3 tahun ya. Sudah ulang tahun ke-3 belum ya? Ulang tahun ke-3 nanti Oktober. Nanti Oktober. Bu Hesti di PPLI sebagai Wakil Ketua Umum juga, selain sebagai pendiri juga ya? Ya, saya dipercaya jadi Ketua Umum sudah 2 tahun ini. Secara struktural PPLI ada di berapa provinsi sudah, Bu? PPLI itu ada di 13 provinsi tapi Sumatera itu menjadi satu provinsi. Kemudian Sumatera jadi wilayah, satu wilayah saja ya? Dia kan ada beberapa ibu kota yang kemudian kita jadikan provinsi. Jadi totalnya kalau kita jumlahkan ya mungkin sekitar 13 ditambah 7 ya sekitar 20 DPW ya harusnya. Kenapa Sumatera tidak kita buat per masing-masing provinsi? Karena jalurnya itu berketerkaitan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi yang ada nanti akan ada DPC mungkin. Kita pembentukan DPC di setiap provinsi kayak gitu. Tapi kalau DPW-nya tetap satu, DPW Sumatera. Oke. Jadi karena ini jalur logistik maka mungkin Sumatera satu DPW aja atau bagaimana pertimbangannya? Ya, satu DPW saja karena cukup di rantai bisnisnya itu keterkaitan kalau di Sumatera itu, makanya tidak bisa kita pilah-pilah gitu. Jadi biar satu, tapi kemudian ada perwakilan-perwakilan di masing-masing kota provinsi seperti itu. Oke, terus ini kan PPLI pimpinan pusat, Bu ya? Ya. Pimpinan pusat. Secara struktural apa saja badan-badan atau divisi atau apapun sebutannya dalam struktur organisasi yang saat ini menjadi area kerja secara administratifnya apa saja, Bu? Iya. Jadi PPLI itu ada beberapa bidang divisi, yaitu darat seperti biasa, darat, laut, udara, kemudian ekspor import dan cold chain. Nah, seperti yang sekarang ini kita sedang ada event itu yang cold chain ya. Cold chain ini. Cold chain, bidang cold chain. Jadi semua keseluruhan itu ada 5 aspek yang 5 aspek logistik yang ibaratnya kita sedang kembangkan itu. Dan masing-masing kabit-kabitnya sudah ada sendiri. Bidang ya, bidang di dalam struktur PPLI itu ada bidang pengiriman udara, laut, eksim, darat, laut, udara, eksprim, dan laut, udara, eksim, dan cold chain. Cold chain ini khusus ya untuk logistik yang membutuhkan berpendingin yang membutuhkan penanganan khusus lah, spesial, karena memang kebutuhannya itu adalah tergantung dari suhu. Intinya seperti itu, jangan sampai kualitas makanan jadi berkurang karena suhu yang
tidak stabil, misalnya seperti itu, gambarannya seperti itu. Karena FMCG ini kan memang sedang booming belakangan ini, makan makanan frozen food apa segala macam, makanya kita membuka baru ini cold chain ini baru 1 tahun yang lalu Pak, kita buka bidang cold chain dan alhamdulillah perkembangannya luar biasa sampai sekarang ini, gitu. Salah satunya adalah itu yang anggotanya yang ada di PPLI, Cool Jack itu ya? Ya, salah satunya gitu, karena kalau hampir sama seperti bidang darat atau laut yang lain ya. Kalau cold chain ini kan membutuhkan cold storage yang ruangan berpendingin juga seperti itu ya, makanya tadi saya bilang itu ada penanganan khusus. Itu semua ada di PPLI, mulai dari kontainer berpendingin, tracking berpendingin, sampai last mile dengan cool jack dan cold storage-nya juga udah kita adakan gitu. Jadi semuanya udah ada semua. Jadi kawan-kawan di PPLI ini udah lengkap ya dari lengkap semua, dari, alhamdulillah. Supply integrated chain-nya ya? Ya. Bu Hesti juga pengusaha juga ya? Ya, karena memang yang memang untuk menjadi anggota PPLI itu memang orang-orang yang bergerak di bidang logistik, baik secara profesional ataupun owner ya, pendiri gitu. Kalau profesional itu klasifikasinya itu adalah dia bisa jadi karyawan perusahaan logistik atau boleh dikatakan dia broker atau calo ya, bahasa ininya ya, bahasa lumrahnya biasa gitu. Oh, jadi di dalam PPLI ini bukan hanya pemilik perusahaan, tapi juga para pelaku logistik yang paham betul urusan logistik bisa masuk ya? Benar. Yang penting dalam persyaratannya untuk menjadi anggota PPLI pertama adalah legalitas perusahaan. Kenapa? Karena itulah yang kita butuhkan. Kita juga kan membuat asosiasi ini juga dengan legalitas dari Departemen Kehakiman. Jadi kan memang harus apa ya? Harus setara lah paling tidak gitu kan, untuk meningkatkan rasa kepercayaan ya, trust kepada sesama anggota juga gitu, menjaminkan lah bahwa memang bisnisnya ini legal seperti itu. Kemudian perlu diingat lagi bahwa PPLI itu mempunyai anggaran dasar rumah tangga gitu? Bukan, kita punya ini sendiri, sebutan sendiri ya untuk anggota PPLI, yaitu UMKM Logistik. UMKM Logistik itu apa? Itulah orang-orang yang bergerak di bidang logistik, baik yang baru mulai, yang tadi saya bilang klasifikasinya seperti itu. Jadi owner itu kan bukan berarti harus punya mobilnya banyak sekali, enggak. Tapi ada yang baru punya 1 truk, 2 truk, tapi dia punya legalitas, boleh bergabung di PPLI. Pada intinya supaya apa? Anggota-anggota yang mempunyai PT-PT yang sudah besar, yang unitnya di atas 50 unit, 100 unit, bisa menggandeng anggota-anggota yang kecil. Intinya seperti itu. Jadi kolaborasi pekerjaan itu bisa terbagi dan terurai. Intinya begitu. Mereka tidak bisa mendapatkan proyek besar, ya berarti bisa mendapatkan dari anggota yang punya perusahaan yang lebih besar seperti itu. Jadi kalau misalnya satu anggota asosiasi memerlukan butuh anggota asosiasi yang lain untuk menunjang pekerjaannya, itu bisa dilakukan ya dalam bisa saling sharing. Makanya ketetapannya dalam PPLI adalah legalitasnya itu memang harus tepat dan bagus gitu. Dan nanti bisa gitu kita juga mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan untuk anggota kita. Misalnya sebagai contoh, ada pelatihan pajak, kemudian ada pelatihan ini apa namanya, dari Kominfo, dari mana gitu kan, untuk anggota-anggota kita. Dari perbankan pun sama seperti itu. Butuhnya apa? Butuhnya supaya UMKM ini memang bisa berdiri mapan dan menjalankan bisnisnya dengan jalur yang bagus. Intinya seperti itu. Misalnya anggota yang di Medan bisa melakukan pekerjaan, menerima pekerjaan untuk proyek yang di Ambon, di mana. Nah, nanti caranya gimana? Kita operkan dengan kawan-kawan kita yang ada di provinsi-provinsi lainnya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi terintegrasi dan terhubung ya sesama anggota PPLI ya. Benar, seperti itu.
Jadi kalau melalui orang-orang yang artinya dalam tanda kutip calo itu kan kurang percaya diri. Jadi kan sekarang enak, walaupun dia broker, calo atau apa, tapi kan dia punya legalitas, bisa membuat namanya perusahaan pribadi atau apa, ya kan, perusahaan perorangan, perusahaan perorangan terdata. Nah, paling enggak nanti akan berjenjang, kemudian dia akan bisa menjadi perusahaan yang lebih besar lagi, karena begini, di PPLI sendiri sudah banyak dari yang punya mobil satu, kemudian jadi punya mobil bertambah, ya alhamdulillah, karena apa, berarti kan kita bisa membantu anggota kita untuk memperbaiki bisnisnya gitu, memajukan bisnisnya, seperti itu. Bu Hesti, saya mau tanya, rata-rata biaya logistik di kita itu kan masih tinggi. Kalau nggak salah 14% ya, Mas. Apa pendapat PPLI terkait dengan itu? Karena ini kan terkait dengan juga daya saing ya. Jadi sebenarnya begini, kalau kita bicara masalah biaya logistik yang tinggi, itu banyak aspek yang perlu kita lihat pertama. Karena kemarin dari beberapa pertemuan kita dengan beberapa kementerian, itu kan membahas masalah biaya logistik Indonesia yang terlalu tinggi. Masih tinggi. Masih tinggi. Perlu kita ingat, kondisi geografinya Indonesia beda dengan negara lain. Jadi itu sudah tidak bisa kita tandingkan gitu ya. Kita nggak bisa bandingkan. Apple to apple. Itu pertama. Yang kedua di Indonesia banyak sekali yang menghambat, biaya-biaya yang menghambat. Misalnya ada biaya-biaya lain-lain ya. Kalau lagi dari segi SPSI, kawalan, belum lagi yang pungli-pungli dan lain-lain seperti itu. Masih ada, Bu, ya? Masih banyak, ya kayak gitu. Jadi kan kondisi di jalan ini, makanya kemarin pertemuan kita dengan beberapa kementerian pun kita membahas hal tersebut. Kenapa? Karena kebijakan di pusat, di pemerintah pusat, belum tentu sampai ke daerah. Itu penanganan daerahnya ini kan butuh penataan yang berjenjang. Di atas itu sudah ditata, tapi bawahnya pun harus diberesin kayak gitu. Makanya biaya-biaya transportasi ini ya akhirnya lebih besar. Belum lagi kan kalau kita lihat nilai biaya misalnya biaya beli ban, bayar cicilan segala macam, kan pasti mobil lebih banyak yang cicilan daripada yang beli cash, kan pasti seperti itu. Apalagi kita kelasnya UMKM. Itu kadang-kadang margin kita tuh sebenarnya tipis. Kenapa bisnis logistik itu menjanjikan? Karena bisnis logistik itu continuity, berjalan terus, ya kan? Berjalan terus. Jadi akan selalu maksudnya kalau margin, jadi walaupun kecil tapi kan dia berputar terus itu. Yang menjanjikan dari bisnis logistik itu sebenarnya, ya kayak gitu. Berkesinambungan terus ya selama ekonomi berputar. Benar, iya. Apalagi geografisnya Indonesia seperti ini kan, ya pasti kan butuh. Apalagi banyak pembangunan, proyek-proyek segala macam selain dan consumer goods. Jadi yang saat ini coba dimajukan sebagai sebuah program itu adalah bidang logistik yang berpendingin, Bu, ya, di PPLI. Berpendingin ya? Di PPLI kebetulan karena lagi boomingnya frozen food, akhirnya lebih banyak di yang lebih bidang berpendingin ini yang lagi booming lah intinya. Karena itu tadi banyaknya kebutuhan untuk frozen food, mau tidak mau ya. Kalau yang lain-lain sih sebenarnya mah berjalan juga gitu kan. Cuman kalau ini kan butuh banyak pihak untuk pendukung, misalnya seperti kita menggandeng Bappenas, ya kan, Badan Pangan Nasional, itu sebagai salah satu usaha kita. Intinya apa yang mereka inginkan dari pasar kan mereka mengetahui, kemudian regulasi apa yang ada di pemerintah kita mesti tahu, sehingga kita sebagai pengusaha transportasi, logistik berpendingin ini kan bisa, oh iya, kemauan pasar seperti ini kita bisa mengikuti, paling tidak seperti itu gitu. Kalau ini, Bu, kebutuhan
soal ekspor impor di PPLI banyak juga ya anggotanya ya? Banyak Pak, banyak. Karena salah satu pembina kita juga itu jagonya ekspor impor dan beliau memang mengekspor beberapa hasil olahan UMKM juga gitu. Oh. Ya, jadi pembinanya PPLI ini ada beberapa ya, ada 8 pembina dan itu ada yang menjabat punya perusahaan sendiri dan menjabat di beberapa perusahaan besar juga, seperti itu. Oke, Bu Hesti, kalau di PT Safira Jaya Transindo ini, perusahaannya Bu Hesti, ini bergerak di bidang apa, Bu? Kalau saya layanan jasanya itu apa aja? ya, kalau perusahaan saya itu sudah dimulai dari kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu ya. 13 tahun yang lalu ya? Ya, saya di transportasi logistik khusus project. Jadi project ini saya lebih banyak ke pekerjaan membawa muatan yang klasifikasinya berat. Project cargo lah ya? Project cargo yang bergeraknya bukan yang di komersi seperti makanan dan lain-lain, bukan. Misalnya pengerjaan dari yang migas, pengerjaan bawa alat berat dan lain-lain seperti itu, konstruksi lebih banyak yang seperti itu yang saya bawa. Tapi lokal Bu ya, enggak? Kebetulan saya lintas Sumatera. Oh, spesialis lintas Sumatera. Karena tadinya juga saya sebenarnya di PPLI itu saya itu jadi ketua DPW dulu pertama, jadi ketua DPW Sumatera yang kemudian akhirnya diminta DPP untuk menjadi wakil ketua umum seperti itu. Kantor di mana, Bu? Saya di kartu nama ada di PT Bekasi ya. Iya. Ya, jadi kawan-kawan ini Bu Hesti ada perusahaan transportnya juga, namanya PT Safira Jaya Transindo. Nah, beliau berkantor di Jalan Raya Bekasi nomor 24, Cakung Timur. Nah, kalau kawan-kawan ada yang punya kebutuhan untuk mengirim proyek kargo bisa menghubungi Bu Hesti langsung. Di nomor barangkali nanti akan dicatat di sana. Dan Bu Hesti ini adalah salah satu pendiri sekaligus juga pengurus di PPLI yang coba mengintegrasikan kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk bergabung di PPLI sehingga kemudian bisnis di antara kawan-kawan dan anggota PPLI itu menjadi terintegrasi. Nah, Bu Hesti ini adalah salah satu wakil ketua umumnya yang juga bekerja sama dengan beberapa instansi Bu yang diperlukan. Ya. PPLI sudah terdata di 7 kementerian Pak. Di 7 kementerian. 7 kementerian. Alhamdulillah kerja keras kita di DPP mengantarkan nama PPLI supaya kita membantu langkah-langkah kementerian apa nih yang bisa mengembangkan Indonesia agar lebih baik di bidang logistik gitu ya. PPLI pada intinya mensupport itu dan mereka banyak yang berkomunikasi lah sama kita gitu. Ada beberapa yang sudah memberikan manfaat dan kebijakan-kebijakan buat yang baik gitu ya untuk PPLI dan anggotanya. Gitu. Iya, apalagi pemerintah lagi konsen soal nasional logistik ekosistem itu Bu ya. Iya, saya lihat lagi dibangun terus berubah dan barangkali itu dalam rangka upaya serius untuk melakukan tekanan terhadap persoalan tingginya harga logistik yang belum bisa bersaing barangkali itu. Ada lagi Bu yang bisa mau disampaikan? Yang saya sampaikan adalah jika Anda mempunyai bisnis atau perusahaan di bidang logistik, bergabunglah dengan kami di PPLI, Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia. Tidak usah khawatir, asalkan Anda mempunyai legalitas yang resmi, perusahaan yang resmi dan jelas, itu bisa mendaftar di PPLI. Kemudian tidak usah khawatir, kita tidak ada iuran apapun juga. Tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran apapun juga. Seandainya ada pungutan itu, misalnya bukannya pungutan itu seperti yang biasanya yang on the spot, misalnya duka cita, musibah, kayak begitu-begitu saja. Jadi bukan yang diharuskan membayar sekian-sekian. Alhamdulillah sampai detik ini tidak. Yang penting yang kita utamakan adalah membangun bisnis anggota kami menjadi lebih maju, lebih baik untuk masa depannya kita semua.
Oke, Bu Hesti, makasih Oke. waktunya. Terima kasih. Ya, Pak. Semoga sukses, Bu. Sama-sama.